Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Google Form ya. Jadi video ini saya buat berdasarkan dari pertanyaan di video saya sebelumnya dari Bapak Darmaji. Bagaimana jika siswa memasukkan NIS siswa lain, apakah tetap bisa login? Jadi kalau kita menggunakan Google Form ya, Google Form itu ada pertanyaan untuk inputan NIS ya ketika kita melaksanakan ujian, dan kalau memasukkan NIS itu tidak bisa langsung muncul namanya. Memang Google Form itu seperti itu ya, secara default itu tidak bisa langsung muncul nama, kelas dan seterusnya. Maka solusinya adalah kita harus menyeting atau melakukan beberapa settingan untuk menghindari kesalahan. Tapi tetap kesalahan itu bisa saja terjadi ya, tapi kita bisa setting beberapa pengaturan untuk menghindari kesalahan ataupun kecurangan. Nah, kecurangan itu nanti bisa saja ketika nanti ada siswa yang memasukkan NIS atau nomor peserta siswa lain, tetap bisa login, cuma nanti nilainya adalah masuk ke siswa lain ya. Itu bisa saja seperti itu ya. Nah, ada beberapa settingan yang perlu kita settingkan dalam form itu sendiri. Akan saya berikan beberapa settingan ya. Silakan nanti bisa teman-teman praktekkan di ulangan ataupun ujian yang teman-teman lakukan menggunakan Google Form. Saya sendiri menggunakan Google Form karena memang lebih mudah diakses dan free ya, atau gratis. Oke, ini adalah beberapa settingan yang saya selalu setting di ulangan atau ujian yang saya lakukan. Pertama adalah membuat pertanyaan yang lengkap untuk biodata ya. Jadi nanti untuk bagian pertama yaitu bagian biodata itu untuk isiannya lengkap mulai dari tingkat, contohnya ya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 atau tingkat 10, 11 dan 12 kalau SMK, terus jurusannya jurusan apa, NIS, nama, kelas. Jadi biodatanya itu harus lengkap, jangan cuma nama dan NIS saja, tapi lengkap dengan tingkatnya, terus kelasnya kelas berapa, itu supaya nanti kelihatan lebih jelas. Kalau memasukkan salah atau keliru, nanti bisa mengecek di biodata yang lain atau identitas yang lain ya. Jangan cuma NIS saja, jangan cuma nama saja, tapi ada jurusan, ada tingkat kayak gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya kemarin melakukan pemilihan ketua OSIS di sekolah saya. Ada tingkat, ini masukkan tingkatnya sendiri ya, ada tingkat berapa, kelas berapa, terus milih kelasnya, kemudian memasukkan NIS atau nomor induk ya, kemudian nama lengkap ya. Kalau di ulangan harian juga sama, ada NIS seperti ini, ada kelas, ada nama ya, namanya di paling atas di sini. Kayak seperti itu, harus lengkap. Terus setting wajib diisi untuk semua pertanyaan di biodata. Settingan wajib diisi ya. Di sini di bagian pertanyaan biodata ada nama lengkap. Di bagian bawah ini ada opsi untuk wajib diisi. Lah ini pastikan kita checklist ya, atau geser ke sebelah kanan, wajib diisi. Karena siswa kalau untuk mengisi ini, untuk mengisi atau mengerjakan soal ulangan harian itu harus mengisi ini dulu. Jangan sampai nanti dilewati. Kalau dilewati ya nanti bisa saja tidak ketahuan yang isi siapa ya. Maka ini semua data biodatanya wajib diisi ya, settingkan ke wajib diisi. Setelah wajib diisi, kemudian untuk NIS atau identitas nomor ID ya, itu wajib pakai validasi kecocokan supaya nanti yang dimasukkan NIS-nya itu valid. Jangan asal memasukkan NIS asal ya. Nah, untuk validasi NIS itu sudah saya jelaskan di video saya yang lain. Silakan bisa dicek ya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Ini nanti menggunakan ekspresi reguler terus kecocokan, sehingga nanti siswa hanya boleh memasukkan NIS-nya yang ada di database sekolahnya. Nggak boleh asal ngetik ya, nggak boleh asal ngetik nomor atau ngetik karakter. Itu harus ada yang ada di database. Nah, untuk validasi kecocokan sudah saya buatkan di video saya yang lain. Silakan cek saja di sana. Nanti sudah saya jelaskan lengkap fungsi-fungsi ekspresi reguler, terus polanya seperti apa, cara membuatnya sudah saya jelaskan di video saya yang lain ya. Terus selanjutnya adalah ulangan Google Form itu setting ke batasi 1 tanggapan. Jadi kalau kita melaksanakan ulangan atau ujian itu batasi ke 1 tanggapan. Kenapa? Supaya tidak bisa mengulang atau mengerjakan ulang ya. Kenapa? Kalau mengerjakan ulang ya berarti sama saja kita memberikan soal bocoran terus kemudian dikerjakan lagi. Makanya dibatasi ke 1 tanggapan. Nah, cara nyetingnya adalah di menu setelan di sini. Di sini menu setelan, terus kemudian nanti di bagian ini. Lah ini jawaban. Di bagian menu jawaban silakan batasi ke 1 jawaban. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan ya otomatis nggak bisa mengerjakan lagi, cuma 1 kali saja ya. Kayak seperti itu. Ketika mempunyai akun sekolah itu berarti maksudnya
akun yang dari sekolah ya, yang seperti ini. Nah, yang ini seperti ini ya, akun dari sekolah. Itu pastikan ke satu tanggapan juga untuk akun sekolah saja. Misalkan di sini setelahnya adalah yang ini munculnya. Kalau punya akun sekolah, nah ya ini nanti akan ada satu opsi lagi muncul di sini. Nah, ini batasi untuk pengguna SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang saja. Kalau yang ini akun yang biasa, yang @gmail biasa ya. Ini yang @gmail biasa, itu opsi ke satu tanggapannya cuma satu nih. Nah, ini cuma satu. Tetapi kalau yang akun sekolah, yang akun ini, yang SMK, ini akan ada muncul seperti ini. Sehingga nanti hanya siswa SMK saja yang bisa mengerjakan soal ini atau mengisi form ini. Tidak bisa dari akun yang lain atau akun pribadi, itu nggak bisa. Makanya ini dipastikan di checklist ya, supaya hanya siswa SMK saja yang bisa mengisi menggunakan akun SMK. Terus selanjutnya adalah rilis nilai dan poin itu jangan ditampilkan. Jadi ketika kita mengerjakan atau membuat ulangan, itu untuk nilainya sementara jangan ditampilkan dulu. Kenapa? Supaya nanti tidak membuat siswa itu menyontek atau melihat dari temannya yang sudah mengerjakan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk poin, nah nilai poin ini, itu di hide aja. Di hide itu maksudnya ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri seperti ini, jadi tidak aktif. Jangan ditampilkan. Kenapa? Kalau misalkan ditampilkan, nanti siswa yang sudah mengerjakan kelihatan. Kelihatan dia itu mengerjakan nomor 1, itu poinnya berapa, benar atau salah itu kelihatan. Tetapi kalau yang seperti ini berarti kan disembunyikan ya. Kalau disembunyikan berarti nggak kelihatan. Yang benar yang mana, yang salah mana itu nggak kelihatan. Tetapi kalau aktif kayak gini, artinya siswa yang belum mengerjakan bisa melihat jawaban dari teman yang sudah mengerjakan. Sehingga nanti ya otomatis bisa nyontoh mana yang benar, mana yang salah, soalnya itu bisa kelihatan. Terus untuk nilainya juga sama. Nilainya jangan ditampilkan saja. Nah, opsinya adalah di sini di bagian rilis nilai, ya, di bagian rilis nilai, silakan untuk nilainya itu nanti saja, disetting ke nanti, sehingga kalau sudah mengerjakan ya udah selesai, cuma tampilannya adalah kamu atau kalian sudah mengerjakan, itu saja. Nggak perlu menampilkan nilai, nggak perlu menampilkan poinnya, seperti itu. Ini dinonaktifkan saja seperti ini ya, seperti ini juga sama, ini juga sama. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah validasi inputan NIS dan kelas. Nanti saya jelaskan di video berikutnya ya. Nah, ini maksudnya adalah seperti ini. Ketika nanti siswa memasukkan NIS-nya salah atau nomor induknya salah, maka nanti otomatis kedetek. Kedeteknya di database ya, bukan di siswanya, tetapi di database. Contohnya seperti ini. Saya punya lah ini respon ya. Ini respon dari pemilihan ketua OSIS. Nanti jika siswa memasukkan salah NIS-nya salah, nanti otomatis akan kedetek. Contohnya seperti ini ya. Ini inputan NIS, ini inputan NIS. Kalau misalkan saya inputkan salah ya, misalkan di sini 176 kan benar. Misalkan 1925 misalkan kayak gini. Nah, kayak gini. Nanti kelihatan dia itu salah atau benar. Lah ini otomatis kan kedetek. Kedetek ini artinya tidak ada NIS 256 di kelas 12 TAV. Ya, kenapa? Karena kita harus sesuai dengan database yang disediakan atau yang sesuai. Nah, kalau ini kan sesuai. Misalkan lagi ya, yang ini misalkan salah ngetik NIS. Nah, kayak gini. Nanti otomatis kedetek. Lah ini warnanya merah. Dan nanti kalau direkap, kita buat rekapannya ya. Di bagian, nah ini. Nanti di sini kelihatan yang data invalidnya ada 1. Berarti tidak valid ini. Kalau kayak gini berarti ada satu respon yang tidak sesuai. Kalau misalkan dibenerin kayak tadi, maka nanti di bagian ini. Nah, ini untuk datanya sudah oke ya. Artinya semuanya valid, sudah benar semuanya. Nah, ini nanti saya jelaskan di video berikutnya saja ya. Untuk mengecek apakah siswa memasukkan NIS-nya benar atau tidak sesuai dengan database yang ada di sekolah. Misalkan ya ini ya. Ini database-nya, ada kode, ada kelas, ada nama, ada NIS atau nomor induk. Apakah ada database di sini sesuai dengan database yang di sini? Kalau nggak sesuai, ya berarti nanti di bagian responnya langsung kedetek. Sehingga nanti siswa ini benar atau tidaknya kelihatan valid atau tidaknya. Ya, kalau misalkan memasukkan NIS-nya salah seperti ini,
Nanti langsung kelihatan. Nah, ini warnanya merah. Warnanya merah berarti kan otomatis tidak sesuai dengan database. Ya berarti nanti harus direvisi atau dibenerin sama adminnya atau yang mengelola formulir ini. Kayak seperti itu ya. Nanti saya jelaskan saja di video berikutnya supaya kedetek responnya itu valid atau tidaknya ya di video berikutnya saja. Oke. Seperti itu saja untuk langkah-langkah cara menyeting ulangan menggunakan Google Form, menghindari kesalahan atau malah kecurangan dari siswa yang mengerjakan menggunakan NIS siswa yang lain. Oke, seperti itu saja dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.